Selamat datang, ini adalah rumah kucing yang jauh dari kemewahan tapi banyak sekali kebahagiaan. So, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sharing dengan kalian kira-kira apa sih persiapan yang harus disiapkan untuk adopter kucing pemula. Nah, stay tune ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan loncengnya. Selain komitmen yang diperlukan di sini dalam merawat kucing agar nggak mut-mutan pada saat ngerawat gitu ya, konsisten ya, jaga kucing kita dengan benar, kita juga harus mempersiapkan barang-barang seperti berikut ini. Simak ya. Yang harus disiapkan pertama di sini pastinya makanan ya. Untuk makanan ya disesuaikan aja. Kalau untuk kucing-kucing kecil ya kita siapkan yang khusus untuk kitten, baik dry food maupun wet food. Nah, untuk yang kucing dewasa ya kita siapkan untuk kucing-kucing dewasa. Untuk wet food ini dianjurkannya sih jangan terlalu sering ya, karena itu juga merusak gigi kucing. Jadi dia lebih resiko ke karies gigi atau karang gigi itu lebih besar dibanding kucing yang emang terbiasa makan dry food. Tapi ya gitu, nutrisinya ya tidak harus dari dry food terus gitu ya, diseling-selingin, entah itu raw food ataupun wet food atau makanan wet food yang kita bikin sendiri, jadi bukan kemasan yang sudah siap saji. Yang kedua, kita harus persiapkan tempat makan dan juga tempat minum. Saran saya untuk tempat makan dan juga minum ini dipisahkan, dan juga untuk satu kucing dengan kucing lainnya itu disendirikan gitu ya, biar tidak berebut. Kemudian kalau misalnya kita taruh antara makanan dan juga minuman bersebelahan gitu ya, itu nantinya malah jorok gitu. Untuk minumannya lebih gampang terkontaminasi bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya, apalagi kalau udah makanannya nyemplung di minuman gitu ya, udah kelihatan jorok banget. Jadi sering-sering ganti. Kalau saran saya sih juga, misalnya kalian punya budget tinggi, apalagi kucing yang hidungnya pesek-pesek itu ya, bisa pakai yang namanya fountain pet gitu. Jadi kayak tempat air minum gitu, tapi dalam bentuk yang mancur gitu ya, kayak dispenser kucing. Biar kucing kita nggak sembarangan pipis dan juga nya, nah kita siapkan yang namanya litter box sekaligus dengan pasir litter boxnya. Nah, untuk pasir litter boxnya itu saya biasanya pakai yang ada wangi-wangi lavender atau coffee gitu ya, daripada yang ndak ada aromanya sama sekali. Juga pasir itu ada yang sifatnya langsung cepet ngegumpal, ada juga yang malah kena pipis jadi cepet banget gitu, jadi bubur gitu. Saya kurang suka, jadi saya lebih suka yang abis dipipisin gitu dia ngegumpal sendiri. Kalau udah ada litter box dan juga pasir, pastinya kita butuh yang namanya sekop untuk ngambil kotoran-kotoran yang nantinya sudah ada di dalam litter box. Nah, untuk sekopnya sendiri itu udah sama dengan skop-skop yang buat ambil sampah gitu ya. Skopnya kucing ada sendiri, dia bentukannya seperti ini. Jadi dia ada lubang-lubangnya gitu. Itu nantinya untuk nyaring kira-kira pasir yang emang tidak menggumpal, itu bisa digunakan lagi. Jadi yang kita buang ya kotorannya aja yang sudah terselubung di antara pasir-pasir kecil tadi. Kemudian kita juga boleh siapin kandang ya, ada kandang sendiri. Nah, kandang ini tujuannya sih, kalau saya sih ndak yang pro kucing dikandangin banget gitu ya, kecuali dia dalam tahap pembelajaran pakai litter box, atau dia lagi sakit, atau memang ada kucing baru yang masuk, jadi dia dikarantina dulu nih biar ndak diterobos sama yang udah senior-senior. Jadi biasanya kucing itu kan punya ini ya, kucing itu punya markas sendiri. Jadi dia itu merasa kalau misalnya dia udah lama, yaitu tempat dia gitu. Jadi kalau misalnya ada kucing baru itu rentan diserang. Nah, fungsinya kandang di sini salah satunya untuk karantina si kucing-kucing baru itu. Nah, kalau misalnya dibawa kemana-mana, entah itu berobat, entah itu main, itu saran saya kalian juga mempersiapkan yang namanya pet cargo. Tapi kalau misalnya urgent gitu ya, saya nggak punya pet cargo emang sebenarnya. Jadi saya pakai tas-tas yang bisa dibuat untuk kucing dadakan saya bawa ke dokter hewan. Kalau misalnya saya bawa jalan-jalan, ya udah taruh sama-sama kita aja. Yang pasti jangan lupa untuk dipotong kukunya biar ndak, kalau misalnya kita mau di mobil gitu ya, biar nggak ngerusak yang namanya kursi mobil. Persiapan selanjutnya di sini, kalau kalian ada dana, ya beliinlah kucing kalian itu mainan gitu ya, untuk merangsang keaktifan mereka. Kemudian ada juga yang namanya garuk-garukannya kucing, baik yang duduk maupun yang berdiri, itu juga kita perlukan. Tujuannya apa? Kalau misalnya ada itu sofa-sofa di rumah kalian itu lebih aman.
karena memang kukunya itu diasah biar nggak tajam gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk persiapkan grooming set kalau emang kalian pengen nge-grooming kucing kalian sendiri. Nah, grooming set itu ada sisir kucing. Nah, sisir kucing itu kalau misalnya kucing kalian bulunya lumayan tebel ya dipersiapkan dan disisirin dengan rutin biar dia ndak gampang rontok gitu ya. Selain sisir, kita juga boleh dong siapin gunting kuku untuk kucing kita, karena kalau misalnya kita ndak potong kukunya dia secara rutin, itu kadang dia terganggu gitu ya kalau udah terlalu melengkung, terlalu panjang, jadi jalannya itu ngerasanya dia aneh. Kemudian ada shampoo. Nah, shampoo ini disesuaikan aja. Kalau shampoonya untuk shampoo biasa, tidak ada keluhan di badan atau bulunya si kitten ya boleh. Nah, kalau misalnya dia kucingnya warna putih nih, biasanya ada shampoo-nya tersendiri. Atau dia kucingnya kutuan nih, nah kita beliin shampoo kucing yang buat kutu kucingnya itu tadi. Kalau kalian punya ruangan yang cukup luas gitu ya, kalian boleh juga mempersiapkan ruangan kucing yang nyaman. Tapi kalau misalnya kalian juga tidak terlalu luas nih rumahnya tapi pengen pelihara kucing, ya bikin sedemikian rupa agar kucing nyaman, jadi ndak jorok, ndak lembab. Karena kalau misalnya lembab itu juga bikin dia gampang jamuran gitu. Kalau udah jamuran otomatis si bulu-bulu kucing itu bakalan rontok. Kalau misalnya kalian ruangannya lumayan besar, ya itu tadi namanya kucing itu kan dia suka loncat-loncat, manjat-manjat gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dibatasi. Dan kalau kalian mau naruh-naruh seperti lem lalat atau lem apa gitu ya, jangan yang sembarangan. Oke, kurang lebihnya seperti itu tadi yang harus kita persiapkan. Oh iya, untuk persiapan P3K kalau menurut saya itu juga perlu ya. Seperti penanganan pertama kucing muntah, kucing mencret, kemudian sakit mata, atau suplemen-suplemen seperti minyak ikan itu juga boleh disiapkan. Kalau misalnya kalian jauh dari dokter atau emang udah punya dana untuk ke dokter, beli yang kayak gitu itu sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan kita emang harus ke dokter. Tapi kalau misalnya kucing kita ada keluhan yang memang harus dibawa ke dokter, ya saran saya harus dibawa ke dokter. Nah, jadi intinya di sini kita harus komitmen konsisten dalam menjaga kucing, kemudian bersiapkan waktu dan juga dana, karena waktu untuk bermain dengan dia juga perlu gitu ya, untuk kedekatan kita juga dengan si kitten itu juga perlu. Jadi jangan asal adopsi terus habis itu sehari, 2 hari, 1 minggu habis itu ya udah biarin dia main sendiri, ya jangan, ya kasihan gitu ya. Anggap dia seperti anak sendiri. Untuk dana ya pastinya kita butuh dana untuk memberi nutrisi yang bagus buat si kitten kita. Jadi kalau misalnya kita udah fix nih ambil kucing di rumah kalian, pastinya kan kucing lain-lain ya rasnya. Ras ini itu lebih cocok makanan yang kayak gimana, perawatannya yang kayak gimana, itu disesuaikan aja dengan budget. Jadi tidak perlu berlomba-lomba adopsi kucing yang cantik, yang gembul bulunya, yang gembrong banget, ya enggak. Yang penting disesuaikan dengan dananya kita, kemudian komitmennya kita kayak gimana. Kalau kalian belum punya komitmen yang kuat untuk memelihara kucing, alias mut-mutan nih sayangnya sekarang, sayang nanti kalau misalnya dia sakit-sakitan atau bahkan bulunya rontok, compang-camping bulunya, kalian udah suka dibuang terus ke pasar, ya mending jangan pelihara dulu. Atau emang tidak begitu punya waktu, daripada kucing kalian juga sama kalian kayak ndak sama kalian, kayak sendiri, ya udah mending jangan ngerawat dulu. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang baru adopsi kucing nih. Jadi butuh referensi apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam merawat kucing gitu. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, karena nanti saya akan berbagi beberapa pengalaman saya memelihara si kucing-kucing agar tetap sehat dan juga terawat. Buat kalian yang sudah punya banyak pengalaman dalam merawat kucing, boleh dong ditambahin di kolom komentar kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk pemula dalam memelihara kucing. Like juga agar saya lebih termotivasi untuk membuat video-video terbaru lainnya, dan pastinya lebih bermanfaat untuk kalian. And see you.